بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Iran has launched a production line for a fourth-generation all-indigenous interceptor jet called Qusar in a major step toward the renovation of its air force. The fighter jet was brought online by Iran's top military brass in the central city of Isfahan. Today we declare proudly that we spend no efforts in obtaining defensive technologies to defend our national security, the values of the Islamic Revolution, and the boundaries of our country. The enemy's psychological warfare, propagandist blackmail and economic sanctions had no effect on the lively trend of advancing the country's deterring capabilities. The Qusar fighter jet has been designed to provide logistical support for ground operations. The fourth-generation Iranian fighter jet is equipped with advanced avionics and fire control systems and can be used in short aerial support missions. Qusar interceptor jet also boasts advanced maneuvering capability. It enjoys integrated design, a ballistic calculations computer system, head-up display which focuses visual data in front of the pilot's sight, a multi-purpose radar, and an independent radio navigation system. The inauguration of this jet fighter is a turning point and a new jump in boosting the capability of Air Force of the Army of the Islamic Republic of Iran. Relying on its talented youth, the Islamic Republic of Iran has stood firmly against cruel sanctions imposed on by the US and managed to launch the production line for the Qusar fighter jet. The jet was unveiled by President Hassan Rouhani on the occasion of Iran's National Defense Industry Day back in August and made its maiden flight in the presence of Iranian officials. Over the past years, Iran has made major breakthroughs in its defense sector and attained self-sufficiency in producing military equipment and hardware despite sanctions and economic pressures on the country. The Islamic Republic says its military power is solely for defensive purposes and does not pose any threat to other nations. Samal Kujuri, Press TV, Isfahan. Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. Das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen. 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, zumindest unüberlegt und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. Amerika Serikat
hendaknya meyakinkan publik Amerika Serikat untuk menekan Donald Trump. Salah satu exit strategi yang terbaik adalah Trump mungkin mengundurkan diri sebelum kena impeachment. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Presiden Nixon di masa lalu. Diinginkan Trump ya secepatnya kalau menurut saya. Tapi kalau yang diinginkan Iran tadi yang saya bilang pertama diulur-ulur agar dia itu pengen banget agar Trump ini sudah tidak jadi presiden. Bagaimana cara Iran mengulur-ngulur? Mengulur-ngulur Iran ya dengan dia katakanlah sekarang kan selalu ada counter information, counter propaganda warfare. Dia diblok, ya kan? Dia sampaikan, ya kalau misalnya perundingan jangan pakai blok, coexist with no coercive dong. Nah, ini kan ulur-ulur. Yeah. Kemudian karena merasa Iran tidak nurut-nurut, berubah-ubahlah keputusan Trump. Ya ini memang yang akan dipelihara oleh Iran karena Iran pinginnya bagaimana caranya Trump bahwa November ya sudah bukan dia lagi presidennya. Amerika merdeka lebih dari 250 tahun. Namun apa yang dilakukan Iran saat ini belum pernah dirasakan oleh Amerika sebelumnya. Amerika memang kalah di perang di Afghanistan, kalah di Korea, perang Korea, juga kalah di perang dengan Vietnam. Namun kekalahan dengan Iran kali ini sangat menyakitkan dan sangat memalukan. Iran outmaneuver, mengalahkan Amerika di semua lini. Hal ini terjadi karena Amerika terlalu percaya dengan Israel. Israel mengatakan bantu saya untuk menyerbu Iran 4 hari aja. Dan Trump percaya, dia mengirimkan 50.000 pasukannya beserta armadanya dan senjata-senjatanya. Namun 4 hari berubah menjadi 4 minggu, 4 minggu berubah menjadi 4 bulan. Dan berantakan semua ekonomi dunia. Tentunya yang paling rugi adalah Amerika. Sahabat, kira-kira berapa lama lagi perang ini akan terjadi di Iran? Sebuah perang yang sejak awal dirancang singkat, 2 hari yang bahkan paling lama hanya 4 hari, dengan anggaran yang sudah dihitung rapi. Namun justru berubah menjadi pusaran konflik panjang yang tak terkendali. Waktu berjalan, hari demi hari berganti, hingga genap 1 bulan peperangan berlangsung. Bukan mereda, justru intensitasnya meningkat. Iran tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, mereka menyatakan dengan tegas, serangan akan terus dilanjutkan, tidak hanya terhadap Israel, tetapi juga terhadap seluruh fasilitas militer Amerika di kawasan Timur Tengah, sampai benar-benar habis dan lumpuh total. Di titik ini, keseimbangan narasi perang mulai berubah. Amerika dan Israel yang sebelumnya tampil penuh percaya diri, kini justru goyah, yang bahkan sangat mengguncang dan berpotensi mendekatkan negaranya dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Serangan udara yang diharapkan menjadi penentu kemenangan gagal memberikan hasil signifikan. Melihat kondisi serangan udara yang gagal total, kondisi itu tentu akan menguras biaya perang Amerika. Pada akhirnya, kapal induk tercanggih dan termahal di dunia, Abraham Lincoln pun diturunkan dengan armada pendukung, kapal selam, kapal penghancur, kapal ranjau, dan seluruh armada pendukungnya. Serangan laut dan udara pun semakin masif dilakukan agar dapat segera meruntuhkan kekuatan Iran. Dominasi laut yang selama ini menjadi kebanggaan Amerika pun tak mampu menembus pertahanan Iran yang telah disiapkan selama puluhan tahun. Dua kekuatan besar itu seperti menghadapi tembok yang tak terlihat, bahkan juga tak difahami lawan. Setiap serangan Israel dan Amerika justru dibalas lebih keras, lebih presisi, dan lebih menghancurkan. Yang mana balasan itu selalu saja merugikan lawan, merusak armada dan menggugurkan tentara. Ekonomi dalam dan luar negeri Amerika pun bergejolak, dolar semakin lemah,
Selat Hormuz yang sepenuhnya dikuasai Iran menerapkan pembayaran menggunakan yuan. Dalam negeri Amerika, krisis energi, inflasi semakin dalam. Hal itu membuat ekonomi Amerika mendekati keruntuhan yang bahkan di luar imajinasi siapapun. Yang sebelumnya merupakan negara adidaya yang menguasai hampir seluruh sumber daya dunia, kini harus dibuat terpuruk oleh negara yang sebelumnya diremehkan. Dalam kondisi seperti itu, langkah yang sebelumnya tak terpikirkan pun mulai muncul. Permintaan damai tanpa syarat diajukan, sebuah sinyal bahwa tekanan yang dihadapi sudah berada di luar ekspektasi. Namun, Iran menolak. Mereka tidak hanya menolak, tetapi menetapkan syarat. 3 syarat berat sebagai harga penghentian konflik. Syarat yang bagi Amerika terasa seperti pengakuan kekalahan. Namun, disinilah konflik berubah menjadi lebih rumit. Ego, gengsi, dan tekanan politik internal membuat keputusan menjadi tidak lagi rasional. Alih-alih menerima syarat tersebut, peperangan justru dipaksakan untuk terus berlanjut. Biaya yang dikeluarkan melonjak drastis, mencapai angka yang hampir tak masuk akal, mendekati 5.000 triliun. Angka yang bukan hanya menggambarkan besarnya perang, tetapi juga menunjukkan betapa mahalnya ambisi yang dipaksakan. Serangan kembali dilancarkan, udara digempur, laut dipenuhi armada tempur. Namun hasilnya tetap sama. Korban terus berjatuhan, anggaran terus terkuras, tetapi posisi di medan perang tidak berubah. Iran tetap berdiri, bahkan terlihat semakin dominan. Kondisi ini menciptakan dilema besar. Mundur berarti mengakui kekalahan, maju berarti memperpanjang penderitaan, baik dari sisi militer maupun ekonomi. Disinilah negosiasi kembali muncul, bukan sekali tetapi berulang kali, hingga 7 kali upaya dilakukan. Namun, setiap kali pintu itu diketuk, Iran justru menaikkan tuntutan. Dari 3 syarat menjadi 5 syarat yang jauh lebih berat. Sebuah tekanan psikologis sekaligus strategi politik yang membuat lawan semakin terpojok. Namun lagi-lagi, keputusan rasional tidak diambil. Penolakan terhadap syarat tersebut justru membuka babak baru yang jauh lebih berbahaya, perang darat. Langkah ini bukan sekadar strategi militer, ini adalah perjudian besar. Sebab perang darat berarti masuk langsung ke wilayah yang telah dipersiapkan Iran selama puluhan tahun. Sebuah medan yang tidak hanya dipenuhi pasukan, tetapi juga jaringan pertahanan, strategi gerilya, dan pemahaman medan yang jauh lebih unggul. Iran sendiri seolah telah menunggu momen ini. Sindiran demi sindiran dilontarkan sebelumnya, tantangan terbuka untuk perang darat, dan ketika keputusan itu akhirnya diambil, situasi berubah dari berbahaya menjadi sangat berbahaya. Amerika mulai mengumpulkan pasukan, puluhan ribu personil disiapkan. Dari 50.000 yang disiapkan, pengiriman dilakukan bertahap. 3.000 pertama dikirim sebagai gelombang awal, sementara sisanya menunggu perintah. Namun bahkan di dalam negeri sendiri, keraguan mulai muncul. Publik mempertanyakan keputusan tersebut. Di berbagai forum muncul kekhawatiran bahwa pasukan yang dikirim bukan menuju kemenangan, melainkan menuju kematian. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk mantan pejabat intelijen yang menyebut langkah ini sebagai sesuatu di luar nalar. Sementara itu, di sisi lain, Iran justru menunjukkan kesiapan yang kontras. Lebih dari 1 juta pasukan telah disiapkan. Bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kesiapan mental dan strategi. Dalam pidato-pidato yang menggema, perang darat disebut sebagai momen yang telah lama dinantikan. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuh yang selama ini disembunyikan. Janji pun diucapkan dengan nada yang tidak main-main. Tidak akan ada tentara asing yang kembali hidup. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas. Perang yang awalnya dianggap singkat dan mudah telah berubah menjadi ujian besar bagi kekuatan, strategi, dan bahkan ego para pemimpin dunia. أهم شيء إنهم يقدرون ينظموا الأسلوب والساعات